masyarakat kehilangan anaknya dengan cara misterius seperti itu, sudah pasti nggak akan rela lah ya. Saya serahkan semua kepada hukum yang berlaku di negeri ini, dan saya sangat percaya hukum akan ditegakkan di negara kita, insya Allah. Saksi atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, menyambangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kedatangannya untuk membuat pengaduan terkait tekanan mental yang ia alami akibat serangan banyak pihak yang memperlakukan ia seolah sebagai tersangka. Jangan dialingin, Pak. Jangan dialingin, Pak. Jangan dialingin, Pak. Minggir, Pak. Minggir, Pak. Minggir, Pak. Pak, jalan, tapi jalan nggak apa-apa aja, Pak. Nggak apa-apa. Tapi jalannya nggak maju, nggak maju dong. Mundur, nggak maju, nggak maju. Dengan didampingi dua kuasa hukumnya, Jessica datang ke Komnas HAM dan diterima Komisioner Komnas HAM Siana Indriani. Dalam pertemuan tertutup selama 1,5 jam tersebut, Jessica dan kuasa hukum menceritakan kronologis kejadian di Cafe Olivier hingga proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk juga berkonsultasi dengan Komisioner Komnas HAM karena selama ini banyak pihak yang memperlakukan Jessica seolah sebagai tersangka. Jessica berharap agar Komnas HAM dapat melindungi haknya sebagai warga negara dan memantau proses penyelidikan kasus kematian Mirna yang sedang berlangsung. Bapak satu lagi, Pak. Kiri, Pak. Terima dulu, Bu. Terima dulu, Bu. Salaman dulu, Bu. Terima. Ini apa? Jessica ini kan depresi sekarang. Depresi dan akibat tekanan yang begitulah, berita yang beginilah. Cuma ngobrol begitu aja. Jadi merasa selama ini pemberitaan menyebutkan sehingga melaporkan ke Komnas HAM. Melaporkan atau gimana? Bukan melapor, mana nggak melapor. Kita konsul apa? Diskusi saja. Apa sih Pak yang didiskusiin buat Mbak Jessica ini? Ya kronologi saja. Ngobrol-ngobrolan aja. Apa tuh, seperti apa kronologinya Pak? Ya belum lah, buat aja lah kita. Ya, Mbak. Mbak merasa dirugikan apa? Mau dirugikan nggak, Mbak? Depresinya gimana, Mbak? Tadi siapa yang kamu keluhkan di dalam tuh apa sebenarnya yang dikeluhkan? Apa mungkin sifat apa media? Ya. Apa gimana, Mbak? Mbak ngomong sedikit, Mbak. Ada yang asasi yang terancam nggak sih, Mbak? Tolong tanya sama Bu Siani lah. Ya, iya kan? Dari bagian Jessica sendiri, Pak. Merasa terpojok nggak sih, Pak? Komisioner Komnas HAM Siana Indriani membenarkan kedatangan Jessica Wongso untuk mengadukan tekanan-tekanan yang ia hadapi dalam kasus kematian Wayan Mirna. Siana meminta seluruh pihak menghormati hak-hak Jessica yang berstatus sebagai saksi. Hormatilah haknya, hormati juga bahwa dia adalah saksi. Kemudian juga saya menghimbau kepada polisi, jangan kemudian menjudge berdasarkan opini publik tadi. Jadi lakukan dengan profesional, lakukan dengan bukti-bukti yang secara akademis, saintifik, tidak terpancing dengan tekanan-tekanan publik lewat media untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi tidak bermaksud mencampuri urusan hukum, tetapi kami menghimbau juga teman-teman untuk menahan diri, hormati asas praduga tidak bersalah. Karena kalau kemudian kita ikut-ikutan menjudge, ini hukum akan tidak adil untuk seseorang ataupun banyak orang. Anda kembali dalam ruang kita lanjutkan berdialog bersama dengan Mas Reza Indragiri dan juga Pak Taufik Nurdin. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, pertanyaan saya sebetulnya sudah pernah saya sampaikan. Namun, apakah kemudian semakin terang, semakin jelas
ketika sudah ada 4 alat bukti yang dikantongi, sudah SPDP saat ini dan ekspos kemudian bersama dengan Kejati, motifnya dari pelaku sudah mulai terungkap. Saya tidak berpikir bahwa motif sudah terungkap. Karena kalau motif kejahatan secara umum kan hanya 2. Satu, motif agresif, motif amarah, kebencian, sakit hati, cemburu, dan seterusnya. Atau motif instrumental. Misi rahasia, menutupi skandal, menutupi kejahatan lebih besar, dan seterusnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati ini. Terkait ini yang mana? Saya terus terang tidak tahu. Tapi apakah kalau kemudian kerja kepolisian ini sudah bisa dianggap langkah maju? Menurut saya sekali lagi ini memang merupakan langkah maju. Tapi kalau kemudian kriteria maju atau tidaknya penanganan kasus ini adalah ditetapkan seorang tersangka, maka ini belum maju. Karena belum ada tersangkanya. Tapi memang tidak harus ada tersangka. Tidak mesti ya? Tidak harus. Walaupun ada desakan publik untuk itu. Betapapun masyarakat sudah melakukan penghakiman di ruang publik, tapi kalau ternyata tidak disertai dengan alat bukti, dugaan tidak selaras dengan pembuktian. Berarti mungkin saja, sangat memungkinkan ketika tidak ada tersangkanya, mungkin juga satu hasilnya adalah si Mirna, almarhum ini, mungkin juga sudah mengalami sakit sebelum itu. Dalam Mungkin perbincangan pertama saya lupa kapan di TV One, saya justru menyarankan kembali berangkat dari penolakan saya terhadap teori segitiga kejahatan. Ayo, walaupun korbannya di situ, lokasinya di situ, coba cari tahu pelakunya di mana. Jangan-jangan di luar kafe tersebut. Silakan ditelaah, silakan diinvestigasi sebelumnya korban bertemu dengan siapa, mengkonsumsi apa. Pak, kita coba lebih detail lagi. Kita lihat bersama-sama di layar Pak Taufik Godin. Pada kesaksian sebelumnya, Pak Mirna nampaknya agak sungkan ya. Mungkin karena kita tidak tahu ya, barangkali karena ramai di media sosial diperbincangkan, beberapa kali kemudian sakit, dipanggil aparat kepolisian, kemudian pada akhirnya lebih memilih untuk terbuka saat ini untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan awak media begitu. Komentar Anda untuk Jessica? Menurut saya itu ya saya mengatakan cuma 2 pilihan kan. Kalau memang dia begitu karena dia yakin dia tidak melakukan itu, dan kalau melihat tampilannya, Jessica ini orang yang punya confident, yakin dirinya tinggi, dan dia tidak bodoh gitu. Itu menurut saya. Nah yang kedua, kalau kita... Ini kita baca lagi apa sebetulnya. Bahwa pembantu Jessica mengaku diminta membuang celana milik majikannya yang dikenakan di hari kematian Mirna. Testimoninya adalah bahwa celana itu sobek sebetulnya. Dan waktu itu pembantunya juga mengkonfirmasi bahwa apakah ini dibuang saja begitu. Nah, pada akhirnya sepakat untuk membuang celana yang waktu itu dikenakan ketika kejadian. Ada kejanggalankah atau bagaimana analisis Anda? Menurut saya sih sah-sah saja. Saya mengatakan apakah pasti ada jejak di celana itu. Jadi kita jangan berasumsi karena dibuang mesti ada jejak. Itu kan salah satu. Karena memang sudah tidak layak pakai lagi bisa jadi. Ya boleh kan. Jadi menurut saya apa pembuktian seperti itu ya. Ini kasus yang menarik karena tidak terlalu mudah yang seperti Pak Reza katakan tadi. Ini teori-teori yang ada barangkali harus dicari sisi lain ya. Karena nggak semudah ini terus terang. Saya lihat Jessica nggak semudah itu. Saya terus terang melihat kasus semacam ini sebagai kesempatan emas bagi otoritas penegakan hukum kita untuk lebih mengakrabkan diri terhadap disiplin non hukum. Kalau kita bedah mata kuliah di Fakultas Hukum, Mas, ilmu hukum itu kan sangat dekat dengan manusia. Tidak mungkin bisa ada ilmu hukum kalau tidak ada manusia. Tapi kajian-kajian sains, kajian-kajian tentang kemanusiaan itu sangat-sangat sedikit. Nah, kasus Jis, kasus Angeline, dan sekarang kasus Mirna, inilah kesempatan bagus bahwa otoritas penegakan hukum juga harus tahu sains. Kembali kredibilitas mereka kemudian harus dipertaruhkan untuk mengungkap kasus ini. Ya, karena kalau tidak melibatkan lintas disiplin, misalnya kedokteran, kimia, toksikologi, psikologi, dan ilmu seperti Pak Taufik, saya pikir bisa jadi hari ini dukungan publik besar ke kepolisian. Tapi suatu saat nanti bisa saja berubah haluan. Mas Reza, kalau lihat dari penggunaan, kita kembali ke cyanida. Sebenarnya kalau lihat dari penggunaan racun itu, biasanya digunakan oleh pelaku dengan jenis kelamin apa? Apakah seorang pria lebih cenderung menggunakan tipe seperti itu atau seperti apa? Saya tidak berpretensi untuk mengatakan siapa tersangka dalam kasus ini. Sama sekali tidak, saya garis bawahi itu. Ada 2 data yang memang mengerucutkan pemikiran kita tentang siapa yang cenderung menggunakan racun sebagai instrumen pembunuhan. 1,
dalam kasus-kasus pembunuhan berseri, ketika pelakunya adalah berjenis kelamin perempuan, ternyata alat kejahatan yang paling sering dipakai adalah memang racun. Perempuan, racun. Itu dalam kasus pembunuhan berseri. Dalam kasus pembunuhan tunggal, ternyata sekali 3 uang. Pelaku-pelaku pembunuhan tunggal yang berjenis kelamin perempuan memang kebanyakan menggunakan instrumen kejahatan berupa racun. Kalau laki-laki menggunakan senjata, baik itu senjata api maupun senjata tajam. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mengatakan sama sekali bahwa dalam kasus ini tersangka karena ini menggunakan instrumen racun, maka tersangkanya adalah perempuan. Saya tidak mengatakan itu dalam kasus ini. Ya, kita juga agak sedikit yang luar biasa dalam benak kita adalah ketika seorang misalnya berada 3 orang di situ, ada Jessica, Hani, kemudian juga almarhum, dan segitu besarnyakah mereka menggunakan cyanida, begitu ya? Kenapa? Siapa dia? Gitu kan? Apakah orang-orang yang terlibat misalnya di dalam lingkaran negara ini misalnya? Mari kita asumsikan bahwa kejadian atau kejahatan ini diselenggarakan atau dilakukan lewat sebuah proses berpikir yang rasional, gitu ya. Rasional bermakna ada kalkulasi. Saya ingin mencapai itu, maka saya harus keluar modal ini. Ada keseimbangan, efisiensi. Jangan sampai saya mengincar seseorang tapi dengan instrumen yang tidak memadai, karena visi kejahatan akan menjadi gagal untuk tercapai. Konkretnya, mari kita bandingkan. Dalam kasus Munir misalnya, Munir dihabisi dengan racun arsenik. Arsenik merupakan salah satu racun peringkat 2 besar sebagai racun yang paling sering dipakai untuk menghabisi orang. Arsenik juga sulit didapat. Arsenik sebagai sebuah zat eksklusif sebanding dengan nilai seorang Munir sebagai tokoh yang aktivis HAM, barangkali menyimpan rahasia besar dan seterusnya. Tapi dengan segala hormat, dalam kasus ini nyawa semua sama nilainya, tak ternilai sesungguhnya. Tapi dalam kasus ini, cyanida sebagai sebuah zat yang juga katakanlah eksklusif, menurut saya tidak sebanding dengan nilai status sosial M. M menurut saya bukan orang yang menempati posisi strategis, bukan seorang agen rahasia, bukan orang yang terlibat skandal, yang harus dihabisi dengan instrumen kejahatan se-eksklusif ini. Jadi tidak sebanding. Itu yang menyebabkan saya membangun dugaan pula, kita pernah perbincangkan, ada tidak kemungkinan salah sasaran. Baik, pertanyaan saya berikutnya adalah, barangkali ini juga pertanyaan terakhir di segmen ini, Bung Reza. Sudah SPDP, kemudian ada alat bukti yang sudah dikantongi, begitu, potensial suspeknya seperti apa? Apakah tunggal atau memang bisa lebih dari satu? Dengan karakter cyanida yang sedemikian rupa, ditambah lagi dengan takarannya yang sedemikian ekstrim, saya menaruh dugaan ini tidak dilakukan oleh seorang operator individual, tapi merupakan bagian dari sebuah unit, merupakan bagian dari sebuah kelompok yang sayang beribu sayang, menurut dugaan saya, operasi yang kemudian salah sasaran. Barangkali ada orang kemudian yang mengasistensi, yang memfasilitasi barangkali cyanida itu ini dari bukan, kita tidak cukup bicara tentang operator alias orang yang membubuhkan racun, tapi siapa mastermind-nya, siapa otaknya, dan seterusnya. Sebuah tim. Baik, itu yang nanti kita akan nantikan tentu saja. Kita harapkan ya hari ini ketika ada gelar ekspos kemudian berkoordinasi dengan pihak kejaksaan ada tersangkanya. Kalaupun tidak ada, ini bukan kemunduran dari pihak kepolisian, ya kan? Asalkan polisi bisa mengatakan kami sudah bekerja secara ilmiah dan sesuai koridor hukum, betapapun menjadi dark number tidak jadi persoalan. Baik, barangkali terakhir dari Pak Taufik Bahodin. Ingat bahwa ini kasus sebetulnya mendapatkan sorotan publik, sudah ada pengadilan opini di media sosial. Saya melihat polisi mestinya tidak akan terganggu kalau mindsetnya mengatakan dia ingin menegakkan keadilan. Kalau mindset, tapi kalau mindsetnya menegakkan hukum, dia akan mencari dengan apapun dijustifikasi, mesti ada tertuduh. Tapi kalau menegakkan keadilan nggak akan. Dia akan enteng, memang nggak mudah ditemukan. Tidak ada beban. Nah kemudian Jessica dengan logikanya alangkah bodohnya kalau dia melakukan itu. Kan bodoh banget. Dia pertama kali datang, dia pesan minuman, dia bodoh benar menurut saya. Orangnya logikanya sangat disayangkan begitu ya dengan orang yang punya intelektual yang baik.